Dan waktu itu mahasiswa, ini dari kisah nyata ya teman-teman. Jadi waktu itu mahasiswa di sana itu diundang gitu ke KBRI, ditanyain mereka tuh state-nya ada di mana, mereka tuh kedudukan kiri atau kanan? Ya kiri atau kanan gitu. Sobat FT, kembali di podcast Grafika yang diambil dari studio di lantai 3 Perpustakaan Fakultas Teknik UGM. Kali ini saya ada tamu istimewa, salah satu mahasiswa di Fakultas Teknik dengan berbagai prestasinya, Mbak Alir Bening Firdausi. Pagi Mbak. Pagi Pak. Oke, boleh nih kenalan sama teman-teman dulu? Oke, boleh. Halo teman-teman semuanya, selamat pagi Sobat FT. Perkenalkan, nama aku Alir Bening Firdausi. Biasanya sehari-hari dipanggil Alir. Aku merupakan mahasiswa semester 8 di Teknik Industri UGM. Lalu untuk asal daerah, aku berasal dari Purwokerto, Jawa Tengah. Oke, Mbak Alir, semester 8 ya? Iya, betul Pak. Apa yang kesibukan sekarang? Kalau kesibukan sekarang karena kebetulan udah ngambil mata kuliah ya Pak. Jadi ya fokus di skripsi gitu dan sebentar lagi akan magang gitu Pak. Sebentar lagi magang? Iya betul. Sampai berapa nih skripsinya? Skripsinya kemarin kebetulan baru ambil data penelitian. Lalu berarti mau masuk ke bab 5. Wah, hampir selesai ya. Amin. Oke, teman-teman, kita nggak ngobrolin tentang skripsinya Mbak Alir Bening. Jadi ada satu data yang saya peroleh tentang Mbak Alir Bening itu di database prestasi mahasiswa. Ketika saya ketikkan nama Alir Bening itu ada 11 prestasi gitu kan, ada 11 prestasi. Di mana 11 prestasi ini selain prestasi-prestasi di bidang lain itu ada prestasi di bidang kepenulisan. 11 prestasi, nulis cerpen, betul ya? Nulis cerpen, nulis puisi dan lain sebagainya. Dari 11 itu 8 diantaranya juara 1. Jadi hanya 3 yang tidak juara 1, antara juara 2 atau 3. Ini yang saya kira luar biasa, menulis teman-teman seorang mahasiswa di teknik industri tapi kemudian punya kemampuan untuk menulis tulisan yang boleh nggak saya bilang agak jauh nih dari bidang teknik gitu. Kaitannya sama sastra gitu. Kenapa nih sampai bisa nulis kayak gitu Mbak? Oke, jadi kalau boleh cerita ya Pak, saya tuh mulai menulis itu dari kecil, dari SD waktu itu kelas 3 SD. Nah, untuk awalnya itu karena saya itu suka membaca, baca di buku-buku. Waktu itu sebenarnya dari kecil, dari TK suka baca buku yang dikasihin sama kakek gitu ya. Bukunya buku apa? Buku anak TK yang ada cerita pendeknya, yang ya simpel-simpel sih sebenarnya, sama yang ada aktivitas mewarnainya gitu. Nah dari sana suka baca, terus lanjut nih waktu SD aku tuh suka banget baca majalah Bobo. Dari kelas 2. Nah dari sana tambah suka lagi. Ya betul, legendaris sampai mungkin udah 70 tahunan kali sekarang. Nah terus dari sana juga aku mulai mikir gimana ya kalau semisal aku bisa menulis cerita juga, dan di mana wadah pertama yang bisa aku pakai untuk mempublikasikan hal itu gitu. Dan waktu itu jawabannya karena waktu itu zaman-zamannya Facebook ya Pak. Aku pakai Facebook. Kamu SD? Iya, SD kelas 3 itu. Udah main Facebook? Iya, 2011 udah mulai Facebookan gitu. Terus dari sana nyobalah nyari temen-temen yang punya satu minat yang sama. Cara carinya gimana? Dengan lihat-liatin ini biasanya komentar-komentar di Facebooknya kecil-kecil punya karya atau majalah Bobo. Nah dari sana dapat teman, dan ternyata mereka tuh punya grup sendiri gitu untuk menulis. Di sana mereka biasanya suka share karyanya mereka untuk dibaca, dinikmati dan dinilai gitu ya, sama saling menilai gitu. Ya betul gitu. Dan dari sana saya nyebur lah gitu, nulis karya pertama sebenarnya udah nggak ingat. Cuma waktu itu kalau nggak cerita pendek, iya cerita bersambung, cerbung gitu istilahnya. Itu masih SD? Iya masih SD gitu. Kalau ditanya, saya kebetulan beberapa waktu lalu sempet iseng gitu nyari-nyari karya saya waktu itu. Ternyata ya sebenarnya kalau dibilang acak-acakan iya gitu. Cuma itu saya anggap merupakan sebuah proses panjang yang sampai bisa membentuk saya sampai sekarang gitu. Dan saya bangga untuk hal itu gitu. Terus dari sana mulai kenal lah ini kayak penerbit gitu. Ternyata tuh kita bisa loh nerbitin karya gitu. Terlebih waktu itu kelas 5 SD mulai rutin beli novel sama komika KPK gitu.
Jadi tahu ternyata oh kita bisa ngirim ke Darmisa nih gitu. Terus saya nyoba. Waktu itu agak tricky, kayaknya 11 kali saya ngirim tuh ditolak semua awal-awal ya. Terus sampai akhirnya karya saya yang pertama diterima dan diterbitin waktu saya kelas 6 SD. 6 SD? Iya 6 SD. KKPK itu? Ya komik KKPK gitu. Masih ingat judulnya apa? Masih ingat judulnya Apa komik Mia the Ghost Hunter, Scarecrow gitu. Untuk karya saya itu judulnya Hantu di Konser Sekolah. Karena itu kan antologi bentuknya. Lalu lanjut, saya masih suka nulis karena waktu itu mengoptimalkan istilahnya kali ya. Batas usia maksimal nulis KKPK itu kan 12 sampai 14 tahun. Nah, saya mulai masih nulis sampai SMP. Terus pas kelas 7 SMP itu diterbitin lagi. Ini judulnya itu waktu itu Bola-Bola Coklat, tapi untuk karya saya judulnya itu The Magic Piano waktu itu. Yang kedua itu ya? Ya, yang kedua betul. Nah, untuk setelah itu sebenarnya itu saya cukup lama vakum di dunia kepenulisan gitu. Karena waktu itu jujur sempat minder karena diajak gitu. Pernah diajak sama teman, sama kakak kelas gitu, katanya ngapain sih nulis KKPK kayak bocil belum puber gitu-gitu. Itu waktu kamu SMP? SMP, terus ya istilahnya kayak kena mental gitu, terus balik nulis lagi waktu SMA. Masuk SMA karena kebetulan dapat lingkungan yang lebih sportif, terus juga waktu itu ngerasa aku tuh punya ya bakat nulis, tapi kenapa nggak dikembangin lagi gitu. Nah akhirnya mulai lagi aktif-aktif ikut lomba nulis, mulai dari nulis cerpen, puisi, terus juga sempat nulis surat juga, itu lomba nulis surat dari Kominfo waktu itu. Surat untuk Kartini judulnya, karena waktu itu hari Kartini, dan dapat peringkat top 20 waktu itu. Itu masih SMP waktu itu? SMA. Tuh. Terus istilahnya itu hobi itu ternyata berlanjut sampai sekarang saat saya kuliah gitu ya. Karena saya sendiri merasa apa yang masuk di otak kita dalam artian ini adalah mata kuliah di teknik itu nggak berbenturan gitu dengan passion yang saya punya di dalam hati saya gitu. Artinya seperti itu. Dan saya masih bisa menjalani keduanya. Saya masih bisa nulis, tapi akademik juga tetap jalan gitu. Dan juga dari passion nulis inilah ternyata jadi salah satu jalan rezeki saya sih Pak. Karena saya bisa ya misalnya diundang di podcast ini salah satunya gitu. Terus yang kedua bisa sharing juga sama teman-teman di luar sana untuk kepenulisan. Terus bisa jadi mahasiswa berprestasi teknik industri juga. Salah satunya karena prestasi dari cerpen ini juga gitu. Oke, Alir. Tapi kemudian kan kamu masuk di teknik industri. Iya betul. Kalau di ini ya di logika lurusnya itu ketika di SD, SMP, SMA sedang nulis kan masuk sastra misalnya. Iya betul. Tapi kamu masuk teknik industri. Kenapa? Karena sebenarnya waktu SMA itu juga saya itu suka fisika. Sebenarnya alasan basicnya itu saya ikut Olimpiade Fisika. Terus juga mulai kepikiran kayaknya aku cocok nih kalau misal masuk teknik gitu. Terus waktu itu nyoba riset panjang gitu ya Pak, terkait dengan ya prospek kerjanya, terus dari mata kuliahnya kira-kira mana yang lebih cocok di saya gitu. Dan saya memutuskan untuk masuk teknik industri juga gitu. Oke, sebelum masuk ke teknik industri tadi, saya jadi penasaran terkait cerita awalmu tadi. Kamu nulis waktu SD, kemudian ketika SMP kamu pernah mungkin nggak tepat benar ya, kamu dibully teman-temanmu gitu kan. Tapi kemudian kamu bangkit gitu. Titik kemudian kamu sadar bahwa kamu bangkit selain kamu yakin bahwa ini memang passionmu gitu. Apa sih? Mungkin bisa saya bilang lingkungan yang suportif Pak. Lingkungan yang suportif itu ya. Teman-teman sahabat dekat saya ya, saya sebutnya itu bilang ke saya ya, kenapa kamu harus malu, orang nulis buku itu bukan aib, malah itu suatu hal yang membanggakan banget, gak semua orang tuh bisa loh gitu. Dan kamu bangkit di situ ya. Iya, artinya lingkungan yang suportif itu penting. Penting. Saya kira ini jadi cara lingkungan. Iya, betul. Lingkungan suportif itu penting ya untuk kita gitu. Oke, Alir, terus selama kamu di teknik industri, kamu nulis kayak gitu, kan proses nulismu tetap ada tuh. Iya, betul. Dan kamu juga harus menjalani proses-proses kuliah di teknik industri. Mesti ada pikiranmu kan, saya nggak tahu benar atau nggak ya. Kamu harus bagi itu mana yang sangat teknik gitu, dan mana yang harus imajinatif untuk meneruskan hobi nulis. Gimana itu tantangan, hambatan selama kamu nulis itu?
Kalau untuk tantangan hambatan sejauh ini mungkin lebih ke cara bagi waktunya sih Pak. Itu benar tadi kayak antara kuliah sama itu menulis, karena itu kan dua hal yang berbeda. Kadang itu saya perlu ambil waktu break, istirahat sejenak untuk istilahnya itu membagi pikiran, karena kan mungkin awalnya ini lagi penat-penatnya mikirin rumus di teknik gitu, terus tiba-tiba harus nulis tuh kayaknya nggak bisa gitu, makanya butuh istirahat sejenak. Biasanya itu ya minum, makan, atau mandi, atau bisa juga jalan-jalan sebentar, itu juga untuk mengisi istilahnya tuh mengisi pikiran biar enggak terlalu penat dengan yang urusan kuliah itu tadi, teknik gitu. Terus kalau selain itu tantangan hambatan yang berarti sebenarnya itu udah sempat di-mention tadi yang itu kadang ada orang yang mungkin apa ya nggak terlalu memikirkan apa yang dirasakan orang lain gitu, jadi ya itu kalimatnya cenderung menjatuhkan gitu sih, lebih ke situ sebenarnya gitu. Kamu sendiri ketika menulis itu kamu tadi hambatan tantangan seperti itu ya, tapi sekarang saya ingin tanya, yang men-trigger kamu menulis gitu, oh ini saya tulis gitu, itu sesungguhnya apa sih? Misalnya ada kan keadaan sekitar misalnya, atau apa yang membuat kamu, oh saya harus nulis nih misalnya, apalagi ini cerpen bukan tulisan ilmiah. Cerpen, kalau untuk men-trigger satu hal untuk menulis itu biasanya saya lihat dari keunikan gitu, karena kalau dibilang dalam hidup banyak peristiwa, iya banyak, tapi nggak semuanya unik, nggak semuanya bisa ditulis gitu. Lalu selain itu biasanya saya juga suka baca-baca, ini nggak tahu kenapa saya juga kadang suka baca sejarah gitu, dan dari sana dapat inspirasi juga untuk nulis. Dan ini kayaknya suatu cerita yang menarik untuk ditulis, karena nggak cuma dari alur yang menarik, tapi juga dari pesan moralnya itu juga menarik gitu untuk ditangkap sama pembaca gitu. Seperti itu. Tapi gini, sekali lagi kamu anak teknik kemudian menulis. Kalau saya tanya misal begini, apa kelebihanmu sebagai mahasiswa yang sedang menulis dengan sekian tulisan sastra gitu? Sekali lagi ini bukan kemudian membandingkan hitam putih ya, dibanding teman-teman yang mungkin tidak punya sense menulis fiksi gitu. Apa yang kamu rasa kamu punya sesuatu yang beda nih gitu? Kalau dari saya sendiri merasa menulis itu jadi sebuah core skill teman-teman, dalam artian core skill yang kemudian bisa dikembangin ke ranah yang lain gitu. Misalnya saya awalnya itu nulis cerpen, nulis cerita kreatif kan, tapi lama-lama itu ternyata itu bisa berkembang mengikuti perkembangan zaman. Misalnya jadi copywriting, jadi UX writing, jadi apalagi ya, nanti Edin mungkin malah bisa masuknya ke content writing, sosial media, marketing, ke arahnya sana. Itu merupakan salah satu hal yang saya sendiri sadarin gitu, ketika udah punya skill nulis, ternyata jadi lumayan gampang nih kalau misal mau ke arah sana gitu. Kalau misal teman-teman mau ke marketing, bisa belajar nulis, itu salah satu skill yang jadi dasar untuk marketing gitu. Lalu yang kedua itu kreatif tentu aja, karena dengan nulis itu kita dituntut untuk bisa merangkai banyak banget kejadian jadi satu alur yang menarik, dibuka dan ditutup dengan hal yang menarik, dan juga gimana nih cara nyusunnya biar menarik gitu kan, karena kalau cerita itu nggak harus runtut banget ya Pak, kadang ada yang loncat-loncat kayak maju mundur, itu kan juga sebuah proses kreatif gitu. Lalu yang ketiga itu sebagai anak teknik juga, nulis itu mengajarkan time management yang baik teman-teman, karena dengan nulis itu jadi tahu, oh ini kita harus submit cerpen ini tanggal segini, atau kita harus sampai di bab ini tuh tanggal segini, kita harus gimana cara ngejarnya tuh, kita harus perlu membagi waktu kita, energi kita untuk kesana gitu. Lalu selain itu juga dari segi mungkin selain itu produktivitas juga, karena nulis itu kan juga menurut kita untuk selalu jadi produktif kita nulis sesuatu gitu. Oke, jadi saya nangkapnya gini, ada dari sisi substansi menulis gitu, itu menumbuhkan imajinasi dan seterusnya, yang ternyata bisa kamu tadi bilang bisa membuka peluang-peluang lain di kemudian hari ya. Tapi kemudian ada juga dampak ikutan dari menulis, misalnya saya menulis harus punya time management yang bagus, dan itu akan berguna juga ketika teman-teman kuliah teknik industri dan seterusnya gitu. Oke, tapi gini, selama kamu nulis dari SD nih sampai sekarang gitu, pasti kamu sudah bisa ngerasain nih, ini akan lebih general mungkin ya. Secara umum proses menulismu ini, kalau kemudian dikaitkan sama masa depanmu nih,
seberapa penting akhirnya kamu memaknai kemampuan menulis fiksi ini bagi masa depanmu? Kalau dari saya pribadi sangat penting Mbak, bisa dibilang. Karena dengan nulis itu kalau prosesnya kan tuh kan panjang ya, kayak dari riset terus sampai ke penulisannya, terus nanti eksekusinya, terus dibaca lagi, di proofreading, dibenerin lagi. Itu tuh menumbuhkan suatu apa ya istilahnya tuh, gimana cara saya tuh untuk berpikir kritis dan juga berpikir runtut gitu. Dan itu skill yang saya bisa bilang dipakai di industri manapun. Betul, di industri manapun. Dan saya juga bisa bilang dengan nulis ini saya juga jadi punya portofolio yang bisa saya bawa ketika nanti mungkin mau melamar kerja gitu. Itu kan juga ya, magang dan seterusnya. Betul sekali gitu. Jadi ada satu ada nilai lebih di benar. kamu ya ketika, ada banget ketika punya kemampuan untuk menulis gitu. Tapi kalau pertanyaannya apa ya, skill ini agak lebih spesifik mungkin ya. Skill menulis, mungkin teman-teman yang dengerin ini pengen tahu kalau kemudian saya menulis fiksi itu spesifik skill yang mana sih yang bisa terpakai di bidang teknik gitu? Oke, untuk saya menulis fiksi, spesifik skill yang bisa dipakai di bidang teknik itu riset salah satunya. Riset. Karena kalau teman-teman mau tahu lebih ya, nulis cerpen itu juga butuh riset, sama seperti kan semua teman-teman mau menulis karya ilmiah atau jurnal dan lain sebagainya. Karena nulis cerpen itu juga sebuah proses ya. Kalau misal boleh cerita, kalau dari pengalaman saya itu, karena saya sukanya nulis cerpen historical fiction gitu, genrenya sejarah. Itu kan menuntut saya untuk baca banyak publikasi, jurnal, bahkan nonton wawancara-wawancara dengan tokoh-tokoh sejarah gitu. Itu juga jadi satu hal yang penting gitu. Oke, dan riset itu kepake ketika kuliah pasti ya, itu nggak bisa ditawar kan? Iya betul. Ya pas nulis skripsi juga sekarang kan pakai riset, banyak riset ya Pak. Kamu ngerasain ketika kamu riset nulis cerpen itu manfaat ketika kamu nulis skripsi? Iya, kerasa. Salah satunya di proses bacanya juga. Iya betul. Baca analisis teks dan seterusnya. Karena mungkin udah kebiasa jadi ya telaten gitu bacanya. Oke, Alir, kamu usiamu sekarang berapa? Kalau untuk usia sekarang 21 tahun. 21 tahun. Kalau ketika kamu nulis itu kelas berapa? 3. Ya, katakanlah kelas berapa ya? Umur berapa? Kelas 3 itu sekitar umur 8 sampai 9. 8 berarti. Iya. Oke, berarti ada belasan tahun kamu nulis itu kan. Yang paling berkesan apa nih? Kalau untuk pengalaman berkesan banyak ya Pak, ya Pak. Mungkin mention beberapa kali ya. Yang pertama itu pastinya bisa sharing gitu sama teman-teman di luar sana, nggak cuma di UGM. Kadang dapat invitation ke luar univ juga gitu. Ya salah satunya dapat invitation buat ngobrol di sini untuk ketemu teman-teman sekalian juga tuh merupakan hal yang berharga gitu. Yang kedua mungkin bisa saya mention, waktu itu juga saya sempat dapat undangan dari Kementerian Pendidikan untuk ngisi webinarnya kolaborasi sama Kompas. Nah itu juga karena saya rasa karena dari prestasi saya gitu, karena waktu itu dihubungin sebagai mahasiswa berprestasi gitu. Lalu yang ketiga itu dapat kesempatan untuk nulis naskah drama teater untuk Festival Gajah Mada tahun 2023 yang ditayangkan di UNY waktu ditampilkan di Covid ya? Enggak Pak, udah enggak. 2023 itu udah enggak Covid. Yang terakhir mungkin kalau bisa saya mention itu dapat kesempatan untuk sepanggung sama penulis legendaris. Kalau misal teman-teman tahu Pak Ahmad Tohari yang nulis Ronggeng Dukuh Faruk, waktu itu dapat kesempatan untuk sepanggung sama beliau di Unsut. Oke, acara apa itu? Acara Gebiar Bahasa Sastra di Unsut. Jadi teman-teman mungkin ada yang belum tahu ya, Kiai Ahmad Tohari itu penulis, beliau udah senior ya, dengan sekian puluh buku yang beliau tulis. Salah satu bukunya kalau saya yang berpengaruh dan agaknya dari buku-buku beliau itu satu pertama yang saya baca itu orang-orang proyek ya. Udah pernah baca itu juga itu. Kalau itu belum. Ronggeng Dukuh Faruk. Ronggeng itu apa ya? Itu legend ya. Salah satunya itu ada Ronggeng Dukuh Faruk, kemudian ada orang-orang proyek. Kalau orang-orang proyek itu saya kira ini satu novel yang jadi wajib dibaca nih sama anak-anak teknik, karena orang-orang proyek itu bicara tentang proyek di teknik sipil kalau nggak salah. Begitu. Oke, Alir, masih terkait dengan prosesmu sekian belas tahun gitu kan. Dulu dan sekarang mesti beda. Ya, Dulu kan beda. kamu bilang baca
majalah buku dari kakek misalnya kayak gitu. Kemudian awalnya kamu nulis di Facebook, betul ya? Tapi ini apa arsip-arsip tulisanmu yang lama masih ada di medsosmu ya? Iya, Salah masih satunya ada di Facebook. Iya betul, di Facebook masih ada. Dengan nama Facebook yang sama? Iya, nama Facebooknya sama. Teman-teman bisa cari tuh Facebooknya. Itu Alir, ya? bisa baca dulu kayak arsip lama dan itu kayak masih ya kalau dibilang hancur ya hancur sih, tapi ya itu sebuah proses gitu. Apalagi kadang Facebook kan ini ya ngingetin memori kita lama gitu kan, muncul ketika buka, oh ini dulu tulisan saya tahun sekian ya. Iya betul. Oke. Alir, dari sekian minimal ada 11 nih yang kamu pernah lomba dan menang gitu. Dan saya yakin lebih dari 11 sebenarnya apa yang kamu tulis gitu. Kalau saya tanya apa sih karya terbaikmu dari sekian yang kamu betul-betul wah ini betul-betul saya paling wow ini pada karya saya gitu. Apa sih? Oke, kalau boleh saya mention ada 2 Pak. Yang pertama itu judulnya itu Memoir Praha. Waktu itu lomba untuk di Unsud tahun 2023 saya tulisnya. Kenapa juara 1? Okay. Karena kenapa kalau ditanya kenapa berharga banget, kenapa bermakna, karena sebenarnya dari awal itu risetnya itu juga lumayan banyak gitu. Ya panjang banget gitu. Karena saya perlu baca jurnal, terus artikel dan juga nontonin wawancara dengan ya tokoh-tokoh sejarah itu. Kalau ditanya nulis apa, waktu itu saya nulis tentang seorang pemuda mahasiswa yang dia itu datang dari keluarga yang tidak mampu. Tapi dia itu dapat beasiswa ikatan dinas waktu itu dari pemerintahannya Soekarno. Ya, betul. Pranam 5 berarti ya. Betul. Terus itu setelah dia gagal beasiswa dari pemerintah Jepang dan lain sebagainya, akhirnya dia dapat itu dan dia senang banget. Dia berangkatlah itu, dia dapat penempatan di Praha. Di Praha. Nah, terus Praha itu Ceko. Iya, benar. Ceko. Waktu itu nggak lama setelah itu ternyata kondisi politik Indonesia itu bergejolak, nggak baik karena ya itu ada peristiwa 65 dan lain sebagainya. Dan waktu itu mahasiswa, ini dari kisah nyata ya teman-teman, jadi waktu itu mahasiswa di sana itu diundang gitu ke KBRI, ditanyain mereka tuh state-nya ada di mana, mereka tuh kedudukan kiri atau kanan, ya kiri atau kanan gitu. Dan untuk tokoh utamanya ini dia itu sebenarnya enggak ke arah kiri, tapi dia tuh bilang dia tuh berdiri untuk ya negara gitu. Dia mendukung apapun yang membuat negara itu ya lurus gitu. Tapi itu dianggap sebagai bentuk perlawanan. Jadi dia dianggap komunis gitu. Bahkan dari orang yang mungkin nggak tahu sebenarnya komunis itu apa gitu. Nah, akhirnya dari sana sebagai konsekuensi akhirnya dia itu paspornya dicabut, terus dia juga udah tidak boleh memakai warga negara Indonesia sebagai warga negaraannya. Dan itu nggak cuma terjadi ke dia tapi juga ke teman-temannya yang lain gitu. Dan dari sana akhirnya yaudah karena memang seperti itu kondisinya, dia lontang-lantung di sana, dia nggak bisa pulang karena kalau pulang nanti diburu gitu. Dan akhirnya dia tuh yaudah menghabiskan sesuatu di sana. Dia orang tuanya meninggal, dia nggak bisa datang, teman-temannya meninggal yang di Indonesia dia nggak bisa datang. Terus sampai akhirnya dia tuh memutuskan untuk ambil keluarga negara lain, tapi bukan karena dia udah nggak sayang sama Republik, tapi karena dia tuh ada tuntutan untuk melanjutkan hidup gitu ya. Nah, dia harus menikah, terus dia juga harus membiayai istri dan anaknya gitu. Itu butuh betul. Tapi sorry saya potong. Kamu nulis itu triggernya apa dulu? Ini sebelum masuk ke karya kamu yang kedua ya. Mungkin ini kan kayaknya boleh dibilang berat gitu kan? Berat. Kalau triggernya mungkin balik lagi sih Pak, kebetulan saya suka baca cerita sejarah. Betul. Jadi ya ketika jadi ketika ditanya ide apa yang kepikiran, ya itu waktu itu nulis itu. Ini kayaknya menarik dijadiin cerpen gitu. Berarti boleh saya katakan gini, kalau kamu mau nulis cerpen atau apapun itu, maka kuncinya adalah banyaklah membaca. Ya, banyak membaca dan sebisa mungkin ini tips sedikit gitu ya, kayak nulis cerita yang unik gitu. Kadang saya suka nulis cerita itu ngambil sudut pandang yang mungkin gak kepikiran sama orang lain gitu. Misalnya kayak tadi kayak pikiran untuk mahasiswa, ambil dari sudut pandang mahasiswa ikatan dinas gitu. Tapi teman-teman juga bisa mungkin tulis cerpen sudut pandangnya dari orang-orang yang dicap kiri gitu, juga bisa gitu. Oke, yang kedua, karya yang kedua. Karya yang kedua itu judulnya Kekasih Penunggu Masjid. Waktu itu untuk lomba di UIN Jakarta, itu juga belum dapat juara 1. Itu kalau ditanya apa ya yang jadi trigger itu sebenarnya pengalaman pribadi waktu itu. Jadi orang terdekat meninggal, terus ada kejadian itu dan saya kepikiran ini kayaknya hal yang menarik dan amanatnya tuh dalam banget gitu jadi cerpen. Jadi ceritanya itu ada orang yang dia itu rajin banget ya ibadah ngaji, dia sering jadi muazin di masjidnya gitu ya. Terus dia itu
punya pacar gitu. Nah terus tapi lama-lama dia ini dapat masalah hidup gitu, cobaan hidup, dia akhirnya jadi orang yang sangat berkebalikan, kayak jadi mabok, judi dan lain sebagainya gitu. Dan dia ya menjauhi Tuhannya istilahnya gitu. Nah terus di akhir cerita si tokoh utama ini tuh meninggal, tapi ya dengan posisinya itu waktu itu pacarnya tuh kangen gitu. Terus pas si si kerandanya tokoh utamanya diangkat, pacarnya tuh manggil-manggil kayak kangen, pengen ketemu yang terakhir kalinya. Nah terus si kerandanya itu guling dan sebenarnya itu yang saya waktu itu highlight plot twistnya itu sebenarnya kekasihnya merupakan sajadah di masjid itu, bukan orang gitu. Dan mereka ya udah karena itu berpelukan untuk terakhir kalinya gitu sebelum masuk ke liang lahat gitu. Saya jadi menarik. Kamu ketika nulis itu kan orang nulis dari awal gitu kan, nulis ada apa itu namanya ketika naik itu ada konflik dan seterusnya. Nah mengakhiri itu kan suatu hal yang sulit. Ada tips mengakhiri sebuah cerita nggak? Seperti saya nggak kepikiran kenapa kemudian ketika ada orang yang kangen sama kasihnya terus kamu kepikiran kasihnya adalah sajadah. Wah kalau itu mungkin balik lagi sebenarnya banyak membaca juga ya Pak. Karena kan kita bisa jadi tahu sebenarnya kalau teknisnya itu jenis ending cerita yang banyak banget. Kayak ada yang diakhiri dengan tanda tanya mungkin atau balik ke awal cerita, itu juga ada yang kayak gitu. Itu banyak, emang syaratnya harus banyak membaca juga dan mungkin banyak berimajinasi juga gitu ya. Oke, Alir, sekian belas tahun kamu menulis, penulis favoritmu siapa? Kalau penulis favorit Bu Laila Chudori. Tuh. Bu Laila. Iya, Bu Laila. Nanti lihat podcast ini ya. Ini salah satu penulis yang memfavoritkan Bu Laila. Kenapa Bu Laila? Karena saya suka dari gaya bercerita yang beliau tampilkan dalam karya-karyanya gitu. Itu mengalir banget dan juga ada eksplorasi rasa emosional yang bagus di sana gitu. Itu yang buat saya merasa ini tulisan yang bagus, dan juga mungkin di sisi lain karena saya suka genre-genre sejarah gitu. Itu juga jadi salah satu trigger gitu. Karya favoritnya berarti apa? Laut Bercerita, Pak. Laut Bercerita. Laila Chudori juga ya? Iya, betul, Laila Chudori. Kamu selesai baca itu kapan? Kalau selesai baca itu tahun 2022 waktu 2022? Itu. Pas Covid juga ya kayaknya? Enggak, Pak. 2022 udah enggak. Oke. Itu kalau penulis cerpen, tapi kamu kan juga nulis puisi, sajak dan seterusnya. Kalau itu siapa favorit? Kalau penulis sajak sejauh ini masih Chairil Anwar. Iya, karena bagus banget Pak. Itu beliau itu memakai kata-kata diksi yang sebenarnya nggak terlalu tinggi gitu, tapi itu menciptakan sebuah makna yang dalam dan juga bagi saya itu suatu hal yang keren gitu. Karena saya pernah dengar sebenarnya kalau nulis sajak puisi itu nggak perlu pakai kata-kata atau diksi yang terlalu tinggi, terlalu gimana, karena sebenarnya tujuannya kan dinikmati oleh pembaca kan. Dan itu Chairil Anwar tuh bisa menghadirkan itu gitu. Dan ketika saya baca karya tuh kayak wah dalam banget gitu, deep banget gitu rasanya. Oke, Alir, sebenarnya ketika kamu menulis itu apa sih yang kamu harapkan dari orang-orang yang membaca tulisanmu, entah itu cerpen atau puisi? Oke. Kalau dari saya pribadi sebenarnya saya merasa kalau disukai pembaca itu sebuah bonus gitu Pak. Ya kalau ditanya harapannya apa, ya semoga bisa dibaca oleh banyak orang, terus dinikmati. Dan saya juga sangat terbuka kalau misalnya ada yang mau ngasih ya apresiasi, kritik, masukan itu juga boleh gitu Pak. Tapi kamu punya ini nggak? Pasti ada pesan ya dari tulisan, entah itu cerpen ataupun puisi, itu pesan yang memang kamu masukkan di sana. Pasti ada. Pasti ada. Kamu ingin pesan itu kemudian dimengerti oleh pembacamu dan kemudian mereka mengikuti pesan itu, atau kamu serahkan ke mereka mau mengikuti pesanmu atau tidak itu? Kalau itu kalau dari saya pribadi terserah kepada pembaca sih Pak gitu. Tapi dengan membaca karya saya juga udah seneng gitu, selain kayak gitu sih Pak. Ya mungkin ini apa? Kamu ngasih satu pilihan cara pandang atas sesuatu itu memperkaya itu. Kemudian si pembaca punya pilihan-pilihan untuk kemudian bersikap seperti apa gitu. Sebenarnya dari itu semua juga ada hal yang kadang bikin seneng lagi tuh kalau misal ada orang yang mungkin terinspirasi jadi ikut nulis juga karena saya, itu satu hal yang juga sangat bikin luar biasa seneng gitu. Oke, Alir, sebagai mahasiswa teknik nih yang nulis cerpen, nulis puisi dengan sekian prestasi terkait itu kan, selain prestasi-prestasi yang kaitannya sama teknik industri juga gitu.
ada pesan untuk teman-teman mahasiswa FT nggak yang sedang mungkin eksplorasi, saya itu punya minat apa sih sebenarnya? Karena gini, saya nemukan teman-teman FT itu yang ternyata sebelum kami undang juga itu dia punya bakat nyanyi. Mahasiswa teknik nuklir punya bakat nyanyi, dia nyambi kuliah juga di ISI, lulus dua-duanya. Artinya dia kaya dia punya ilmu tentang keteknikan dan juga tarik suara. Tapi ada juga yang senang sastra Jawa, mocopat gitu. Ada yang senang filsafat dan lain sebagainya nih. Kan banyak orang nih yang seperti ini. Ada pesan nggak motivasi pada teman-teman mahasiswa FT yang sedang eksplorasi minat bakat dan seterusnya? Kalau dari saya pribadi mau berpesan ke teman-teman untuk telaten dan keep buat terus eksplorasi diri sendiri, karena saya pribadi yakin setiap orang itu punya keunikannya masing-masing, punya passionnya masing-masing gitu. Dan yang kedua itu cari lingkungan yang sportif seperti yang tadi sempat dimention, karena dari sana bakal berpengaruh ke mindset teman-teman untuk ini lanjutin atau enggak ya. Karena kalau misalnya teman-teman berada di lingkungan salah, mungkin bakal malah mundur gitu, karena bisa jadi dapat omongan yang kurang baik gitu juga. Terus yang ketiga, pasti yakinlah sama diri sendiri, yakin dengan apa yang udah disukai, yakin dengan apa yang mau diambil ke depannya, karena gak ada yang lebih tahu tentang itu semua selain diri teman-teman sendiri gitu. Kalau misalnya teman-teman merasa itu hal yang baik dan memang mungkin unik, bisa dikembangkan, maju terus gitu, jangan mundur. Pokoknya percaya diri ya? Iya, betul, percaya diri. Bakat apapun lah. Bakat apapun, betul. Alir, terima kasih atas cerita-ceritanya, berbagai pengalaman terkait menulis khususnya. Kan saya kira bermanfaat untuk teman-teman di Fakultas Teknik ya. Teman-teman Sobat FT, itu tadi obrolan saya dengan Alir Bening Firdausi, mahasiswa teknik industri yang punya segudang prestasi. Justru selain bidang teknik juga prestasi di bidang non teknik, yaitu kepenulisan, cerita fiksi maupun sastra, cerpen, puisi dan lain sebagainya. Semoga menginspirasi dan ketemu lagi di podcast Grafika edisi berikutnya. Terima kasih.